Shalom, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama mengikuti persekutuan doa kita. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami puji dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas segala berkat dan anugerah yang telah Tuhan berikan kepada kami ya Bapa. Hingga malam ini kami masih boleh mengikuti persekutuan doa kami. Berkati persekutuan kami malam ini ya Bapa, hanya dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami sampaikan doa permohonan kami ini kepadamu. Amin. Bapak Ibu sekalian, pada masa pandemi yang berkepanjangan saat ini, sungguh benar-benar membuat kita mengalami berbagai macam persoalan. Tetapi apapun masalah yang kita hadapi, mari kita serahkan pada Yesus Kristus Juru Selamat kita. Mari kita angkat satu pujian, hanya Yesus jawaban hidupku. Tiba saatnya bagi kita untuk berdoa, menaikkan pokok-pokok doa kita. Sebelum kita berdoa, mari kita naikkan satu pujian. Badai pasti berlalu. Engkau yang selalu ku
atas perintahmu, oleh janjimu ku kan hidup dalam kemenangan. Sekarang tiba waktunya bagi kita untuk menaikkan pokok-pokok doa kita seperti yang ada pada layar. Mari kita berdoa. Sebentar lagi saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Mari kita sambut dengan lagu pujian Hatiku Percaya. Saat ku tak
Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini kami boleh kembali datang bersekutu dalam persekutuan doa online kami. Sekarang waktunya kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kami memahami akan kebenaran daripada firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu sekalian, bulan September ini gereja mengambil tema bulan keluarga. Saya ingin pada malam hari ini men-sharingkan firman Tuhan yang pernah saya dengarkan 26 tahun yang lalu di pemberkatan nikah kami. Mari Bapak Ibu sekalian, kita membuka dari firman Tuhan Yohanes 2 ayat 1-11. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata pada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air," dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Bapak Ibu sekalian, perikop ini sangat berkesan di dalam hati saya. Bayangkan, sudah 26 tahun, tetapi sampai hari ini bukan hanya janji nikah yang masih terus diingat, tetapi juga ayat firman Tuhan, perikop bagian firman Tuhan yang disampaikan pada pernikahan saya masih sangat melekat di hati saya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya hanya ingin men-sharingkan apa yang telah saya dapatkan dari bagian ini. Bagaimana kita bisa terus mengasihi, bahkan mungkin kita harus bertumbuh di dalam kasih kita kepada pasangan kita. Saudaraku sekalian, ayat perikop yang sudah kita baca ini merupakan satu perikop yang sangat khusus dan istimewa. Hanya tercatat di dalam kitab Injil Yohanes. Biasanya kisah-kisah tentang Tuhan Yesus dicatat di dalam Injil-Injil yang lainnya. Tetapi kisah ini hanya dicatat di dalam kitab Injil Yohanes. Kitab Injil Yohanes adalah satu kitab Injil yang isinya adalah menyatakan akan kasih, menitik beratkan akan kasih Tuhan, kasih Allah kepada kita. Nah, di sini dikatakan Ibu Maria, Ibu Yesus, dan juga Yesus diundang untuk pergi ke pesta pernikahan itu di Kana. Kana adalah tempat yang kecil, saudara sekalian. Kalau kita punya kesempatan berkunjung ke sana, maka di Kana itu akan berikan satu kesempatan kepada pasangan-pasangan suami istri untuk kembali mengingat dan meneguhkan janji nikah mereka. Banyak yang terharu, banyak yang kembali berkomitmen akan pernikahan mereka. Ini saudara bisa lihat slide-slide ini. Ya, itulah beberapa gambar yang saudara bisa lihat. Ada pasangan-pasangan yang kita kenal di sana. Saya harap saudara sekalian juga nanti akan bisa menyusul ke sana untuk melihat dan merasakan kembali janji nikah yang akan kita ucapkan kembali.
Saudara, kita lupakan foto-foto yang tadi. Bapak Ibu sekalian, bagian ini menyatakan bahwa Yesus pergi ke undangan itu, ke pernikahan itu bersama dengan murid-muridnya. Kalau kita melihat peristiwa ini, mungkin Yesus bukan pergi dengan 12 murid, karena ini adalah awal dari pelayanannya. Yang tercatat di dalam kitab Injil, yaitu murid-murid awal Tuhan Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus, dengan Petrus, dan juga dengan Nathanael dan Filipus dan Tuhan Yesus. Mungkin mereka baru berlima pergi ke pernikahan itu. Jadi sesungguhnya pelayanan Tuhan Yesus belum dimulai pada saat itu. Dia baru mulai akan mengumpulkan beberapa murid yang akan mendampingi pelayanannya. Sebab itulah ketika Maria meminta Yesus untuk menolong pasangan yang kekurangan anggur itu, Tuhan Yesus berkata, "Ibu, waktuku belum tiba." Karena memang waktu Tuhan Yesus untuk memulai pelayanannya sebenarnya belum saatnya, saudara sekalian. Tetapi di dalam peristiwa ini, di dalam keadaan ini, kita melihat bahwa Tuhan sangat mementingkan akan suatu relasi di dalam rumah tangga, di dalam keluarga. Memang waktu Tuhan Yesus belum tiba untuk mengadakan mukjizat atau mulai pelayanannya. Tetapi di dalam pernikahan ini, Tuhan Yesus merasa penting, merasa perlu untuk menolong pengantin yang sedang dalam masalah. Saudara sekalian, kalau kita melihat suatu pesta, kekurangan makanan di tempat kita, kondisi Indonesia, itu akan sangat mempermalukan. Seolah-olah mempelai tidak mempersiapkan pestanya dengan baik, sehingga makanan kehabisan. Dan tentu saja orang-orang yang datang akan mengalami kecewa. Di dalam pernikahan orang-orang Yahudi, makanan bukan sesuatu yang sangat penting, tetapi anggur adalah sesuatu yang penting. Karena di dalam kehidupan mereka setiap hari pun, mereka selalu meminum anggur untuk menyatakan bahwa mereka diberkati, mengalami satu kecukupan. Nah, saudara sekalian, ketika saya menikah, perikop inilah yang disampaikan oleh pendeta David Iman Santoso, rektor STT Iman pada waktu itu, yang menjadi pengkhotbah pada pemberkatan nikah kami. Dikatakan yang pertama, saudara, ketika kita mengalami masalah di dalam hubungan pernikahan kita, adakah kita mengundang Yesus? Undanglah Tuhan Yesus di dalam rumah tangga kita. Dia pasti akan datang. Dia pasti akan menyertai. Dia akan memelihara. Dia akan ada bersama-sama kita di dalam hubungan keluarga, di dalam pernikahan kita. Nah, apakah Tuhan Yesus akan hadir kalau Bapak Ibu mengundang Dia di dalam kehidupan rumah tanggamu? Dipastikan bahwa Tuhan Yesus hadir. Kita sudah melihat, ya, Tuhan Yesus hadir di sana. Nah, dikatakan juga bahwa ketika kita mengalami satu goncangan di dalam kehidupan pernikahan kita, karena kita sudah mengundang Yesus, sebab itu kalau kita mengalami kesulitan, yang kedua, saudara, selain kita mengundang Tuhan Yesus, biarlah kita juga boleh datang kepadanya. Ketika kita mengalami pergumulan, datanglah kepada Tuhan. Jangan datang kepada atau pulang kepada orang tua kita, atau kita mencari orang lain untuk membicarakannya. Terlebih dahulu, biarlah kita datang kepada Yesus. Sebagaimana Maria, ketika Maria melihat pengantin mengalami kekurangan anggur, mengalami satu masalah yang cukup besar pada waktu itu, Maria mungkin juga adalah seorang yang mempunyai tugas tanggung jawab di dalam pernikahan itu, karena dia bisa masuk ke dapur, dia punya akses kepada pelayan-pelayan, mungkin dia adalah I.O. pernikahan itu kalau pada masa ini, ya. Jadi Maria adalah seorang I.O. dari pernikahan di Kana itu. Adalah satu tindakan bijaksana Maria bahwa dia datang kepada Yesus, kepada sumber yang dia ketahui. Yesus hidup bersamanya sejak dia masih anak-anak. Tentu Maria tahu siapa Yesus sebenarnya dari banyak hal yang terjadi, dari pernyataan malaikat dan dari banyak tanda-tanda yang diberikan. Maka Maria datang kepada Yesus.
merendahkan hati. Seorang ibu datang kepada anaknya untuk memberitahukan, untuk meminta solusi. Baiklah kita juga, ketika kita mengalami pergumulan, datanglah kepada Tuhan Yesus. Bukankah kita sudah mengundangnya? Dia sudah ada di dalam rumah tangga kita. Mengapa kita tidak datang kepadanya? Datanglah kepada Tuhan Yesus. Ya. Selain itu, yang ketiga saudara, kita boleh memberitahukan kepada Tuhan Yesus apa pergumulannya, apa permasalahan yang sedang kita hadapi. Biarlah kita menyerahkan, bersandar kepada Tuhan Yesus. Beritahukan pada Tuhan Yesus. Kalau kita memberitahukan kepada orang lain, kadang kita tidak mendapatkan solusi. Bahkan mungkin kita akan mendapatkan solusi atau nasihat-nasihat yang membuat kita menjadi lebih bingung, menjadi lebih parah, kita menjadi lebih sulit menentukan mana yang harus kita jalani di dalam pergumulan kita. Nah, beritahukanlah kepada Yesus. Tuhan Yesus bukan orang yang mau ikut campur masalah kita kalau kita tidak mau mengundang dia, tidak mau memberitahukan kepada dia. Dia memberikan hak yang istimewa kepada kita, hak untuk bebas menentukan kehidupan kita. Dia tidak mendikte kita. Tetapi kalau kita mengundang dia dan kita memberitahukan pergumulan kita kepadanya, maka dia akan turun tangan dan dia akan memberikan pertolongan. Saudara sekalian, ketika Maria memberitahukan persoalan yang sedang dihadapi di pesta pernikahan itu, Tuhan Yesus mengatakan bahwa belum waktunya dia melakukan pelayanannya, melakukan sesuatu. Tetapi kita bersyukur pada Tuhan. Disinilah kita melihat bahwa Tuhan sangat memperhatikan kebutuhan kehidupan pernikahan umatnya. Walaupun waktunya belum tiba. Karena pada waktu itu Tuhan Yesus hanya baru mengumpulkan beberapa murid saja yang bersama-sama dengan dia. Dia belum melakukan sesuatu apapun juga untuk memulai pelayanannya. Baru yang mengikutinya adalah murid-murid yang mengikutinya, baru Andreas, saudara Simon Petrus, dengan Petrus, Nathanael dan Filipus. Mungkin hanya 4 orang murid ini saja yang waktu itu ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Itulah sebabnya kenapa peristiwa ini hanya ditulis di dalam Injil Yohanes, karena murid-muridnya pada waktu itu belum lengkap, belum 12 orang murid, sehingga catatan hanya tertulis di dalam kitab Yohanes. Nah, saudara sekalian, Tuhan Yesus memperhatikan kehidupan pernikahan. Sebab itulah Tuhan Yesus melakukan pelayanannya yang pertama kali di pernikahan itu. Saudaraku sekalian, apakah kita juga mau seperti pernikahan di Kana itu, mengundang Tuhan Yesus? Kita datang kepadanya ketika kita mengalami kesulitan, memberitahukan kepada Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus akan bertindak atas pergumulan di dalam keluarga kita. Yang keempat saudara, setelah Tuhan Yesus bersedia, dia mengatakan kepada Maria untuk mengisi 6 tempayan itu dengan air sampai penuh. Dan Maria memberitahukan kepada pelayan-pelayan itu untuk mengisi air di tempayan untuk tempat pembasuhan itu sampai penuh, sampai melimpah. Saudara, kalau pelayan-pelayan itu tidak taat, maka tidak akan terjadi mujizat Yesus mengubah air itu menjadi anggur. Tetapi karena mereka bertindak, mereka taat, apa yang dikatakan Tuhan Yesus, mereka kerjakan, mereka taati, mengisi air tempayan itu sampai penuh dan juga mencedoknya, membawa kepada pemimpin pesta, maka terjadilah air itu berubah menjadi anggur yang terbaik. Saudara sekalian, ketika kita menikah, kita mempunyai anggur. Orang suka berkata anggur cinta, saudara. Anggur cinta kita itu manis, anggur kita itu masih penuh pesona, masih bergairah. Tetapi saudara, ketika pernikahan itu berjalan, seringkali anggur itu menjadi kering. Tidak ada lagi aromanya, tidak ada lagi manisnya. Kering saudara, kita kehabisan anggur. Apakah kita mau datang kepada Tuhan, memberitahukan kepadanya
air yang tawar, cinta yang telah tawar, kasih yang telah pudar, Tuhan Yesus akan ubahkan menjadi lebih baik, menjadi yang terbaik, mempunyai kualitas yang lebih baik dari anggur cinta kita yang pertama. Saudara sekalian, seharusnya di dalam hubungan pernikahan kita, semakin lanjut umur pernikahan kita, seharusnya kita semakin mengasihi. Kita bukankah lebih mengenal pasangan kita, kebaikannya maupun kekurangannya, kita menerimanya. Walaupun kadang-kadang sulit untuk menerima kekurangannya, tetapi janganlah kita menuntut. Bukankah kita juga mempunyai kekurangan dan kita pun merasa susah hati kalau kita dituntut, saudara. Jadi kita harus saling menutupi, saling menerima satu dengan yang lainnya. Sekarang saudara, apakah anggur kasih di antara suami istri telah memudar? Datanglah pada Tuhan, beritahukan kepada Dia. Dan yang paling penting, poin yang keempat tadi, taatlah. Apa yang Tuhan ajarkan kepada kita, taatlah. Dalam beberapa minggu ini, di persekutuan doa maupun di kebaktian umum, bukankah saudara telah mendengarkan banyak sekali firman? Apakah saudara taat sebagai seorang pria, sebagai seorang kepala keluarga, seorang suami? Apakah saudara melakukan tugas, tanggung jawab saudara seperti yang Tuhan Yesus katakan, seperti Alkitab mengatakannya? Adakah saudara sekalian taat? Sebagai seorang wanita, sebagai ibu rumah tangga, sebagai istri dari suami kita, apakah kita juga taat akan firman Tuhan? Atau kita memilah-milah mana yang saya suka, mana yang saya tidak suka, mana yang saya mau lakukan, mana yang saya tidak melakukan? Kalau kita tidak taat, maka air anggur yang terbaik tidak akan terjadi di dalam kehidupan pernikahan kita. Saudaraku sekalian, inilah 4 poin yang penting di dalam pernikahan kita. Mungkin sekarang yang mendengarkan khotbah ini ataupun khotbah minggu yang lalu, bukan hanya pasangan suami istri, tetapi juga ada para pemuda-pemudi, mungkin juga ada anak-anak tunas remaja. Mungkin kalian berpikir, apa sih hubungannya dengan saya? Aduh, ini sepanjang bulan ini khotbahnya bukan untuk saya nih, karena saya belum berkeluarga. Anak-anak, teman-teman pemuda ataupun pemudi, kalian juga bisa belajar di dalam kehidupan kalian masing-masing. Ketika kalian mempunyai masalah, ketika kalian mempunyai pergumulan apapun juga, bukan di dalam hubungan rumah tangga suami istri, datanglah kepada Tuhan. Beritahukan apa pergumulanmu di dalam studi, di dalam pekerjaan, ataupun di dalam pertemananmu dengan siapa saja, pergumulanmu di dalam relasimu dengan teman. Beritahukan kepada Yesus. Dan setelah itu, bagaimana kita bisa taat kepada Tuhan? Bacalah firman Tuhan. Engkau akan diberikan hikmat, engkau akan diberikan solusi, jalan keluar. Kita akan mendapatkan tuntunan bagaimana kita menghadapi hidup ini. Jadi semua firman Tuhan di dalam sepanjang bulan ini, tariklah manfaatnya bagi diri kita masing-masing sesuai dengan konteks kita. Apa yang bisa kita lakukan? Dari semua yang kita dengar, tidak ada artinya, tidak berarti kalau kita tidak mau taat kepada Tuhan. Taatlah kepada firman Tuhan. Tuhan memberkati saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Walaupun hanya sederhana hamba-Mu menyampaikannya, tetapi biarlah ya Bapa, firman Tuhan ini boleh sekali lagi memberikan kepada kami tuntunan untuk kami boleh datang kepada Tuhan, memberitahukan kepadamu apapun juga pergumulan yang kami hadapi. Biarlah Tuhan boleh bertindak atas pergumulan kami, dan kami boleh bersama-sama dengan Engkau di dalam ketaatan kami. Itulah bagian kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Tuhan memberkati dan salam sehat selalu. Puji Tuhan. Amin.